Teks 19 Ingatan Masa Lalu. Malam hari Raihan mengajari Siva mengaji seperti biasa, dia tidak terlalu fokus saat mengajari Siva. Anissa melihatnya dan langsung duduk mendekat dan menatapnya sebentar lalu menatap Siva. Siva belajar mengajinya sama Umi ya, ucap Anissa pada Siva. Siva mengangguk. Abi istirahat saja. Oh ya, bi kopinya Umi simpan di meja kamar, ucap Anissa. Raihan mengangguk. Ya sudah, maafin Abi ya Siva. Siva sama Umi saja ya hari ini, ucap Raihan sambil memegang keningnya karena banyak pikiran. Siva hanya mengangguk lagi. Raihan bangkit dan langsung berjalan keluar. Anissa melihat kepergiannya dengan rasa kasihan. Dia tahu suaminya ini pasti memikirkan hal siang hari. Raihan masuk ke kamar dan langsung duduk menyandar di tempat tidur. Dia melihat ke arah meja, sudah tersedia kopi hangat yang baru dibuat istrinya. Dia mengambilnya dan langsung meminumnya dengan pelan dan kembali menyimpannya di meja. Semoga Denada tidak mengganggu kebahagiaan kami, sudah cukup ada Anissa yang jadi ibunya Siva, batin Raihan. Flashback, Raihan pulang dari kerja di perusahaan temannya. Dia tersenyum bahagia saat di jalan pulang karena hari ini bisa pulang cepat. Dia berjalan pelan menuju rumahnya lalu membuka pintu untuk memberi kejutan ke Denada tanpa menelpon terlebih dahulu. Dia menutup pintu dengan pelan dan langsung berjalan pelan menuju kamar karena dia tahu jam segini pasti istrinya sedang berada di kamar. Dia membuka pintu kamar dan betapa kagetnya dia saat melihat Denada bersama laki-laki lain. Denada dan laki-laki itu juga kaget melihat ke arah pintu terbuka. Raihan tidak bisa berkata apa-apa karena saking gak percayanya dengan apa yang saat ini ada di depan matanya. Dia menatap sedih ke arah Siva yang masih bayi yang belum mengerti apa yang dilakukan orang dewasa di dekatnya. Dia mencoba bersikap tenang dan langsung menyuruh laki-laki itu pergi dengan suara pelan dan tenang. Setelah laki-laki itu pergi, Raihan langsung duduk di dekat Denada. Ayo kita bercerai, ucap Denada lebih dulu. Raihan hanya diam mendengarnya. Aku sudah muak hidup sama kamu, kupikir setelah menikah sama kamu, aku gak perlu lagi menderita tapi nyatanya kamu menolak hidup enak bersama orang tua kamu, ucap Denada penuh amarah seakan-akan dia bukanlah orang yang berbuat salah. Kamu yang bersalah tapi kamu yang marah, teriak Raihan kesal, berbeda dari sikap tenangnya beberapa waktu lalu. Kita harus pindah ke kontrakan seperti ini tanpa pembantu, tanpa fasilitas lainnya dan yang lebih parahnya lagi kamu menolak bekerja di perusahaan papa, kamu lebih memilih bekerja di perusahaan teman kamu. Aku muak dengan ini semua, ucap Denada meninggikan suaranya, tidak ada sopan santun pada suami. Ya sudah, ayo bercerai. Aku juga gak bisa hidup sama wanita yang berselingkuh, itu membuatku sangat jijik, ucap Raihan kasar. Denada langsung berdiri setelah mendengar itu dan membereskan pakaiannya tanpa tersisa. Sampai bertemu di pengadilan agama, ucapnya berlalu pergi tanpa menghiraukan bayinya yang mulai merengek di pelukan Raihan. Kembali ke sekarang, saat Raihan tersadar dari lamunannya tentang masa lalu, Anissa sudah berada di depannya. Anissa terlihat khawatir dan langsung menggenggam tangannya. Jangan terlalu dipikirkan hal lama, kita cuma harus memikirkan masa sekarang dan nanti, hibur Anissa. Dia tahu suaminya saat ini pasti memikirkan tentang ibu kandungnya Siva. Tapi Abi gak pernah bisa lupa apa yang dilakukan Denada pada kami dulu. Abi gak bisa lupa saat dia pergi meninggalkan Siva yang baru berumur 4 bulan tanpa perasaan, ucap Raihan. Bi, hidup kita gak akan bahagia jika kita masih punya dendam di hati kita. Umi harap Abi bisa melupakan itu semua. Sekarang kita sudah bahagia, ucap Anissa. Iya, Abi akan berusaha. Terima kasih sudah mengingatkan Abi, kata Raihan sambil memegang wajah Anissa. Siva lagi apa? Tanya Raihan. Dia bilang mengantuk dan katanya mau tidur sendiri jadi gak Umi temani, jawab Anissa. Abi juga capek jadi pengen tidur cepat,
ucap Raihan sambil menjangkau kopinya lalu meminumnya hingga habis. Anissa membuka jilbabnya dan langsung berbaring bersama suaminya ini. Raihan mencium keningnya sebelum tidur seperti biasanya. Keesokan harinya, Raihan mengantar anak dan istrinya ke pesantren tempat ayah dan ibu mertuanya. Dia sengaja mengantar mereka ke sana supaya mereka tidak melihat wajah khawatirnya yang tidak bisa disembunyikan lagi. Kekhawatirannya cukup besar karena dia tahu sifat Denada setelah pernah hidup bersama. Setelah mengantar mereka, dia langsung menuju ke sekolah Siva untuk mengurus perpindahannya. Walau sedikit capek, tapi dia harus mengurus semuanya hari ini juga. Dia menyelesaikannya secepat mungkin sebelum murid pulang sekolah. Dia takut bertemu Denada kembali. Denada datang lagi ke sekolah untuk menjemput anaknya yang juga bersekolah di sana. Dia melihat ke semua anak yang keluar dari kelas masing-masing untuk mencari Siva tapi sampai anak-anak habis keluarnya tidak ada sosok Siva yang dicarinya. Dinda lihat Siva gak? Tanya Denada pada anaknya yang saat ini sudah berada di dekatnya. Dinda menggeleng. Saat guru TK keluar, Denada langsung menghampirinya dengan buru-buru. Maaf Bu, saya mau tanya, Ashifa Iftina mana ya? Tanya Denada. Ah, Siva ya. Mulai hari ini sudah gak sekolah di sini lagi. Tadi orang tuanya sudah mengurus perpindahannya ke sekolah lain. Baru saja orang tuanya pergi, jawab guru TK. Wajah Denada langsung berubah. Terima kasih infonya Bu, ucapnya dan langsung pamit pergi. Pasti Raihan sengaja ingin menjauhkan Siva dariku, batin Denada sedih bercampur kesal dan marah. Dia langsung beranjak pergi bersama putrinya. Ternyata Raihan belum pergi. Dia duduk di dalam mobil bis sedikit lebih jauh dari sekolah biar tidak membuat orang curiga. Dia melihat kepergian mereka dari dalam mobil. Bukan maksudku ingin menjauhkan Siva dari kamu, tapi aku takut kamu memberikan pengaruh buruk ke Siva, karena cuma Anissa yang bisa mendidik Siva jadi anak soleha, batinnya. Dia pergi dan melajukan mobilnya dan langsung pergi ke kantor. Asteris, di pesantren. Bu, Pak Karto bisa gak ya antar Nisa sama Siva ke kantornya Mas Raihan? Tanya Anissa. Kalian kan belum lama di sini, kok sudah mau pergi? Kata Bu Aisyah. Mas Raihan dari kemarin sedang banyak pikiran jadi Nisa khawatir sama keadaannya di kantor, ucap Anissa yang merasa hatinya tidak menentu. Ya sudah, Ibu bilang sama Pak Karto dulu, ucap ibunya sambil berlalu pergi mencari Pak Karto di luar. Setelah mengetahui Anissa dan Siva ingin pulang, Pak Karto langsung menyiapkan mobil. Anissa dan Siva masuk ke dalam mobil di bagian penumpang belakang, sedangkan Pak Kartilo sudah duduk di kursi pengemudi. Setelah melambaikan tangan pada ibunya, mereka langsung pergi. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di kantor Raihan. Anissa turun dari mobil bersama Siva. Pak, terima kasih ya, ucap Anissa pelan tapi suaranya seperti suara kekhawatiran. Sama-sama, kata Pak Karto sambil menjalankan mobilnya kembali. Anissa dan Siva berjalan masuk, satpam membukakan pintu untuk mereka. Tempat ini tidak terlalu ketat jadi sedikit gampang masuk. Semua pegawai melihat ke arah mereka, karena mereka sudah beberapa kali datang jadi mereka sedikit kenal. Anissa berjalan dan menuju wanita di meja depan untuk bertanya. Maaf Mbak, apa Pak Raihan ada? Tanya Anissa lembut. Iya ada, masuk saja ke ruangannya, ucap wanita itu dengan senyuman. Terima kasih Mbak, kata Anissa berlalu pergi sambil memegang tangan Siva. Anissa dan Siva berjalan menuju ruangan Raihan yang ada di lantai lain. Mereka naik lift dengan santai, karena saat ini semua pegawai masih sibuk bekerja, hanya pegawai di lantai bawah yang sedikit santai. Keluar dari lift, mereka langsung menuju ruangan yang sudah dikenalnya. Assalamualaikum, ucap Anissa saat membuka pintu. Raihan melihat ke arah mereka dan tersenyum senang melihat kedatangan mereka. Waalaikumsalam, ucap Raihan lalu berdiri mendekat ke mereka. Kenapa bisa ke sini? Tanya Raihan.
Khawatir sama Abi dari kemarin sangat gelisah, kata Anissa. Duduk dulu, kata Raihan mengajak Anissa dan Siva duduk di sofa. Kami mau temani Abi di sini, ucap Siva. Abi senang loh, kedua bidadari Abi ada di sini. Ya sudah, Abi pesan makan siang dulu untuk kita, ucap Raihan. Raihan langsung menelpon asistennya. Belikan saya makan siang untuk saya sama anak dan istri saya, nasi putih biasa, ikan bakar sama ayam bakar, kasih lalapan sama sambal terus minumnya air mineral saja, ucap Raihan lalu mematikan ponselnya. Abi teruskan saja kerjaannya, Umi ngajari Siva menulis di sini sambil menunggu makan siang, ucap Anissa. Raihan mengangguk, buku sama pensilnya di meja. Abi selesaian pekerjaan dulu, ucap Raihan sambil berlalu dan langsung duduk di kursinya lagi. Anissa mengambil buku dan pensil lalu duduk kembali di dekat Siva. Dia mengajari Siva menulis Arab. Ini ikuti ya, ucap Anissa sambil menunjukkan tulisan Arab yang baru ditulisnya. Siva mengambil pensilnya dan mulai mengikuti tulisan Uminya ini. Susah Umi, kata Siva. Pelan-pelan saja, ucap Anissa sambil mengusap rambut Siva. Sesekali Raihan menoleh ke arah mereka sambil tersenyum. Dia bahagia bisa ditemani keduanya.